Selamat datang di YouTube channel Kelompok Desa Bareng Rambang. Sekarang kami berada di Pondok Jamur Jidan. Di sini kami akan belajar membuat media tanam untuk budidaya jamur tiram yang baik dan benar. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Daripada penasaran, yuk ikutin. Jadi kita sudah sampai di lokasi dan kita sudah bertemu langsung dengan pemilik Pondok Jamur Jidannya, dan sekarang kita akan mendengarkan sedikit bagaimana proses budidayanya. Ya, untuk Bapak siapa nama Pak? Gopur. Pak Gopur ya. Bagaimana Pak untuk proses pembuatannya, bisa diterangkan sedikit kita? Oke, jadi sebelumnya selamat datang ya adik-adik mahasiswa KKN 2021 di Pondok Jamur Jidan. Jadi mungkin saya termasuk salah satu petani jamur di Palangkaraya, dan ini sedikit perkenalan ya. Awal usaha saya 2016 sampai sekarang, kemudian kebetulan kemarin 6 Agustus juga saya termasuk salah satu dari 22 orang di Kalteng yang dilantik jadi duta milenial. Jadi duta petani milenial di Indonesia. Jadi di Kalteng baru 22 orang, Palangkaraya 3 orang tepatnya. Nah, jadi langsung saja saya jelaskan. Mungkin ini adalah proses kedua lah bahasanya. Jadi awalnya itu adalah cebuk gergaji. Jadi bahan baku untuk pembuatan backlog sendiri, ini kan sebutannya backlog, ya kan, sebutannya backlog yang seperti ini. Nah, ini backlog. Nah, bahan bakunya itu sebenarnya pada dasarnya cuma 3. Yang pertama adalah cebuk gergaji, yang kedua adalah dedak, kemudian yang ketiga adalah kapur. Kapurnya bisa menggunakan kalsium karbonat ataupun kapur dolomit, tergantung persediaan di lokasi, gitu ya. Nah, kemudian bahan-bahan baku tersebut pertama kita ayak. Jadi kita ayak dulu, kita pisahkan serpihan yang besar-besar menggunakan ayakan yang di belakang itu. Kemudian setelah diayak, dicampurkan antara dedak dan juga kapurnya. Kemudian diaduk, dikasih sedikit air, jadi supaya agak basah medianya, tapi jangan terlalu basah, nanti seperti yang di belakang. Nah, setelah diaduk tadi rata, kemudian nanti baru kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Nah, proses memasukkannya menggunakan mesin. Jadi ini mesinnya semi otomatis sebutannya. Kecepatan dia sendiri, kemampuan produksinya lumayan, sekitar 120 sampai 135 backlog per jam. Tapi kalau sudah mahir operatoran seperti itu. Nah, nanti setelah seperti ini kemudian dimasukkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemasangan cincin dan tutup. Jadi kita pasang cincin dan tutup, nanti tujuannya supaya ini adalah tempat menanam bibit, ya kan. Nah, setelah dipasang cincin dan tutup, proses selanjutnya adalah proses sterilisasi. Memang di sini kita masih menggunakan alat yang sederhana, hanya menggunakan drum. Jadi satu drum ini, 1,5 drum ini kurang lebih kapasitas 128 backlog. Di bagian dalam ini plastik supaya uap panasnya tidak keluar. Nah, kalau di bagian luar sengaja dilapis kain, tujuannya supaya plastiknya tidak pecah. Jadi pada saat tekanan tinggi, plastik bagian dalam tidak gampang pecah seperti itu. Karena dalam proses sterilisasi memang yang pertama adalah uap, yang kedua adalah panas. Jadi jangan usahakan seminim mungkin uapnya keluar seperti itu. Nah, untuk prosesnya sendiri saya mesti menggunakan gas 3 kilo. Ya, jadi gas 3 kilo, satu drum ini satu gas habis kurang lebih 6 sampai 7 jam. Nah, nanti setelah proses ini adalah proses pendinginan dan proses penanaman bibit. Nah, kita langsung jalan ke sana untuk melihat proses. Nah, tadi setelah saya bilang tadi kan setelah proses sterilisasi kemudian pendinginan. Nah, pendinginan sendiri adalah untuk mendinginkan medianya ini supaya sesuai dengan suhu atau kondisi ruangan suhunya, jadi nggak panas lagi dia. Biasanya kita kisarannya sekitar 30-an derajat lebih sedikit. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah penanaman bibit. Nah, ini yang di bagian dalam ini adalah bibit yang baru ditanam. Jadi dia belum terlalu pecah miseliumnya dan bentuknya seperti ini. Nah, nanti sesuai perjalanan dengan perjalanan waktu dia akan tumbuh ya. Nanti miseliumnya akan pecah. Jadi nanti akan seperti ini, kemudian dia akan menebal seperti ini, ya kan. Nah, kalau yang tadi kan dia belum tebal ya putihnya ya, masih ada sedikit kan muncul. Nah, kalau yang ini kan sudah agak tebal, ya kan. Nah, nanti lama-lama putihnya itu akan penuh. Jadi lama-lama putihnya tadi atau miseliumnya
dia akan memenuhi seluruh bagian backlog. Nah, waktunya yang diperlukan kurang lebih dari kita penanaman awal sampai dia penuh seperti ini, penuh sampai ke belakang, nanti bagian belakang sini itu kurang lebih 1 bulan. Biasanya antara 25 sampai 30 hari rata-ratanya. Tapi biasanya kalau saya sendiri pakai patokan tetap 30 hari. Karena memang ada yang cepat, ada yang lambat tergantung serbuk kayu yang kita pakai. Nah, sampai sini nanti tahap selanjutnya adalah tahap ini dinamakan tahap inkubasi. Ya, inkubasi. Jadi inkubasi ini adalah proses penumbuhan meselium dari yang awal tadi yang baru kita tanam sampai dengan dia penuh. Jadi meselium sampai 100%. Nah, setelah inkubasi nanti baru ada tahap namanya pemeliharaan backlog atau penumbuhan jamurnya. Selanjutnya setelah tadi meseliumnya saya bilang penuh sampai ke belakang seperti ini kan dia penuh sampai ke belakang kan. Nah, sesuai tadi pertumbuhannya, kemudian putihnya juga biasanya dia mengalami penebalan. Yang tadi kan masih agak enggak tebal putihnya kan. Biasanya kalau dia sudah penuh, kemudian seminggu kemudian setelah itu dia akan menebal putihnya kayak putih susu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia ciri-ciri backlognya siap dibuka. Jadi dibuka depannya, biasanya dibuka bagian tutup korannya dan cincin hitamnya. Nah, jadi ini dibuka ya. Nah, kemudian nanti sudah bisa melakukan penyiraman. Jadi backlognya sudah putih seperti ini, kita lakukan penyiraman untuk menjaga kelembapan dia. Jadi suhu jamur yang diinginkan dia supaya bisa tumbuh optimal itu biasanya di antara 28 sampai 30. Nah, cuma kita di Palangkaraya ini kan biasanya suhu kalau siang kan lebih di atas 30. Nah, makanya dilakukan penyiraman. Nah, mungkin ada pertanyaan gimana kalau misalnya nggak dibuka Pak, nggak dibuka tutupnya tadi, apakah dia masih bisa tumbuh? Jawabannya dia memang masih bisa tumbuh. Seperti ini contohnya ya kan. Nah, coba ini kalau diputar. Nah, jadi kan dia masih ada korannya, masih ada cincinnya kan, dia masih bisa tumbuh. Tapi kalau kita biarkan seperti ini, yang pertama biasanya pertumbuhannya kurang maksimal, sehingga jamurnya ini nggak terlalu besar. Itu yang pertama, nggak mengecil, mungkin ukurannya aja yang kurang besar seperti itu. Terus yang kedua, masa tumbuh dia lebih lama. Jadi masa tumbuhnya lebih lama dibanding dengan yang dibuka seperti ini, karena jamur ini untuk pertumbuhannya juga dia perlu oksigen, suplai oksigen, sehingga kalau nggak kita buka korannya, oksigennya kan agak masuk nih, agak lambat nih, terhambat kan. Tapi kalau dibuka seperti ini kan dia lebih cepat. Berarti bagus dibuka Pak? Iya, lebih bagus dibuka seperti ini. Nah, kemudian biasanya kalau perlakuan di tempat kami ya di sini biasanya kurang lebih 1 bulan setelah buka pertama, atau hitungannya 1 sampai 2 kali panen pertama, itu akan kami lebarkan pembukaan depannya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kami lebarkan bagian depannya. Kalau tadi kan seperti ini aja kan? Iya. Dibuka seperti ini, dibuka agak lebar bukanya dibanding yang pertama tadi kan seperti ini. Nah, biasanya 1 sampai 2 kali panen atau 1 bulan setelah bukaan pertama biasanya kita buka lebar seperti ini. Tujuannya supaya peluang tumbuh jamurnya lebih banyak. Jadi kenapa, mungkin ada pertanyaan kenapa nggak dari awal dibuka, kenapa nunggu 1 bulan? Karena yang pertama adalah di bukaan pertama ini biasanya ada penyesuaian backlog. Jadi penyesuaian dia dengan kondisi lingkungannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya di bukaan pertama ini kalaupun kita buka jamurnya belum mau tumbuh, karena jamur ini dia tumbuh paling cepat biasanya kita 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu pembukaan tutupnya ini, dia biasanya baru tumbuh, dan di situ baru mulai ada bahasanya perangsangan pertumbuhan jamurnya. Makanya setelah seperti ini 1 bulan biasanya kan dia sudah mau tumbuh nih sebenarnya, tapi hanya mungkin kurang rangsangan dari luar. Makanya kita buka seperti ini. Biasanya kalau sudah dibuka seperti ini dia akan lebih cepat tumbuh seperti itu. Berarti ini perbandingan Pak ya, perbandingan dari yang ditutup sama yang dibuka. Nah, biasanya kalau yang ditutup itu dia jamurnya kayak gini banyak ya kan, banyak tapi nggak mau besar, daunnya nggak mau besar. Tapi kalau yang kita buka biasanya dia cenderung besar-besar daunnya, sehingga bobotnya lebih dapat seperti itu. Jadi, selanjutnya saya mau sedikit share tentang panen. Jadi biasanya jamur tiram ini karena kita budidaya dan menjual jamur segarnya, akan ada pertanyaan kapan dia waktu siap dipanen. Yang pertama, kriteria panen itu dilihat dari ukuran, dari bentuk jamurnya ya, dari bentuk jamurnya, bukan dari ukuran besar kecilnya. Kalau dia tudungnya itu masih seperti ini, jadi yang ini kan tudungnya masih terlihat ke bawah gitu kan. Nah, masih terlihat dia ke bawah, biasanya dia akan bisa tumbuh lebih besar lagi sampai nanti bagian tudungnya ini
rata seperti ini. Jadi tidak melengkung ke bawah lagi, cenderung rata. Dan bagian ujungnya ini sudah tipis. Ini kan masih agak tebal bagian ujungnya. Itu yang pertama. Atau bisa juga sih nanti kita lihat dari hari pertumbuhannya. Biasanya dia dari kecil itu yang disebut dengan pinhead, yang seperti ini. Ya kan? Kemudian sampai dia siap panen biasanya sekitar 3 hari. Dihitung aja biasanya 3 hari sudah siap panen. Rata-rata. Tapi kalau misalnya kondisinya hujan terus, biasanya 2 hari udah siap panen. Nah tapi yang tadi itu kalau menghitung hari, ya kan? Nah kemudian untuk cara panennya sendiri, cara panennya sebenarnya gampang. Jadi jangan dipotong pakai pisau ya. Mungkin kalau orang nggak tahu dia akan potong pakai pisau di bagian sini. Tapi sebenarnya panen jamur tiram ini nggak dipotong pakai pisau, tapi langsung ditarik. Jadi tarik kayak seperti ini. Nah, ya kan? Ditarik seperti ini. Nanti kalau misalnya mau diolah atau mau dijual, biasanya kita bersihkan bagian bawahnya ini, kita potong sedikit. Yang hitam-hitamnya ini kita buang, jadi supaya dia lebih bersih. Nah untuk penjualannya sendiri mungkin nanti tergantung pasarnya, tergantung paket, tergantung marketnya. Saya bilang untuk pengemasannya, nah, kalau saya ngantar ke warung itu 1 kilo pakai plastik biasa aja. Tapi kalau misalnya ke pasar besar itu sudah ditimbang seperempat pakai kemasan kecil kan, karena disiler juga. Nah tapi kalau bisa kita buat acara, kadang kan diundang dinas pertanian yang sistan gitu kan, itu di packing sendiri. Jadi packingnya alasnya pakai styrofoam warna putih yang bisa buat nasi, depannya pakai plastik bening yang biasa untuk buah, ada kan? Oh iya. Plastik apa tuh namanya, lupa saya. Biasa pakai itu. Untuk harga jualnya tergantung ini sih pasarannya, tapi rata-rata di atas 30 ke atas, minimal 25 kalau jualnya di daerah Palangkaraya. Sekilonya Pak. Jadi kali ini saya pengen review tentang kumbung. Jadi khususnya mungkin yang di daerah dataran panas seperti Palangkaraya. Jadi ini juga sebenarnya hasil penelitian saya beberapa tahun selama melakukan kegiatan budidaya. Jadi ada beberapa kali uji coba, ternyata yang memang hasil yang paling baik menurut saya seperti ini. Nah jadi yang pertama, kalau kita mau bangun kumbung untuk daerah panas, usahakan nanti tiangnya itu minimal 3 meter ke atas ya, 3 meter ke atas, atau kalau bisa sekalian 4 meter. Lebih tinggi ya Pak. Lebih tinggi lebih baik. Minimal sebenarnya 3 meter, tapi diusahakan kalau bisa 4 meter, karena dia semakin tinggi semakin baik. Iya. Itu yang pertama. Tujuannya apa? Nanti supaya panas dari atas itu nggak sampai ke bawah. Jadi panasnya kalaupun nanti mesin tembus ke bawah, dia nggak sampai kena backlog. Berarti nggak seberapa panas. Nggak seberapa, karena sudah hilang juga kena angin, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan usahakan cari yang ada di sekitaran aja, jadi nggak usah terlalu ribet. Kalau saya jujur, atap saya masih menggunakan seng, ya kan? Saya menggunakan seng di bagian atas, tapi di bawahnya saya pakai kajang. Jadi panas dari seng itu sudah ketahan dari kajang, dan sisanya aja yang bisa tembus ke bawah, itu pun nggak terlalu banyak, ya kan? Nah kemudian bagian dinding, bagian seperti ini, usahakan dibuat rapat semua aja. Jadi dari atas itu buat rapat aja semuanya. Atas lubang sedikit nggak apa-apa, tapi kalau bisa dirapatin, nanti atas sampai ke bawah dirapatin. Nah di bawah disisakan kurang lebih 30 sampai 5,5 meter lah untuk sirkulasi udara, karena jamur juga pengen dia ada sirkulasi udara. Tapi kita kenapa menghindari sirkulasi udara atas, karena biasanya udara yang masuk dari atas ini udara panas, tapi kalau yang masuk dari bawah ini kan cenderung dingin. Kalau mau dibuktikan, coba aja pas tengah hari tiduran di bawah-bawah gini, kan dia udaranya lebih dingin nih yang di bawah, Iya benar. dibanding yang di atas itu. Nah ini bahannya saya pakai kajang, terserah. Kalaupun misalnya mau pakai bahan lain nggak apa-apa, tapi cari yang paling murah kalau menurut saya. Nanti kalau mau awet, bagian luar kajangnya dirapisin paranet. Jadi dia kajang ini asal nggak kena bagian luar, nanti dilapis paranet. Ini kan baru dibangun. Seperti itu. Jadi Kalau yang sana, ya yang sana pakai paranet kan. Nah itu. Kemudian selanjutnya sebenarnya bagian bawah, bagian lantai ini nggak masalah ya. Dia mau kalau memang sudah di keramik nggak apa-apa, di semen nggak apa-apa, di semen. Tapi kalau misalnya ini nanti ditimbun tanah aja, tanah huruk. Jadi nggak masalah dia mau bawahnya semen, pasir ataupun tanah, sebenarnya nggak masalah. Yang penting nanti perawatan kumbungnya bagus seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk raknya dibuat seperti ini. Ini untuk efisien saja, jadi bagian ini juga dibuat rak. Nah catatan nanti kalau misalnya ada yang mau bangun dinding, bangun kumbung, usahakan tiang-tiang ini pakai yang keras ya kayunya. Yang tiang utamanya paling enggak di pojok-pojokannya, karena nanti kan raknya dibebani lock nih. Iya. Dibebani lock. Kemudian saya takutnya kalau ini nggak kuat, tiba-tiba kena angin dia bisa roboh. Karena kemarin punya teman saya di Kelampangan tuh roboh.
Jangan bikin kerjaan jadi usahakan nanti tiang-tiang ujungnya kuat. Sekian budidaya jamur tiram yang baik dan benar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.